Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Aldo Octavian dari Prodi Pendidikan Matematika dengan NPM 123070002. Oke, langsung saja di nomor 1. Gambarlah sepasang sumbu koordinat dan gambarlah titik-titik dengan koordinat. Yang pertama, 4,1, B -2,3, C -1,4, D 5,5, E 0,6, dan F -5,0. Tulislah koordinatnya di samping titik-titik tersebut. Nah, untuk gambar di atas saya menggunakan GeoGebra klasik. Yang pertama, 4,1. Sumbu X di 4 dan sumbu Y ada di titik 1. Dan yang B, sumbu X ada di -2 dan sumbu Y ada di 3. Di sini kawan-kawan. Yang C, -1, -4 dengan sumbu X di -1 dan sumbu Y ada di -4. Di sini kawan-kawan. Lalu ada 5,5. 5,5 itu ada di sini kawan-kawan. Sumbu X ada di titik 5 dan sumbu Y ada di titik 5. Dan sumbu X 0 dan sumbu Y 6 di sini kawan-kawan. Sumbu X-nya ada di sini, sumbu Y-nya ada di atas kawan-kawan. Dan terakhir itu -5,0. -5 dengan X-nya ada di -5 dan Y-nya ada di 0 di sini kawan-kawan. Selanjutnya, nomor 2. Gambarlah sebuah segitiga dengan titik sudut A 0,1 dan B 2,5 dan C -1,4. Buktikan bahwa segitiga tersebut merupakan segitiga sama kaki. Kalau menurut gambar GeoGebra, kawan-kawan, di sini jelas kalau misalnya sudut BC dan CA itu adalah sudut segitiga sama kaki. Nah, untuk rumusnya seperti ini kawan-kawan. Ada rumusnya, yaitu akar. Kita harus cari dulu kawan-kawan sisi AB, sisi BC, dan sisi CA. Untuk rumusnya itu adalah akar dari X2 dikurangi X1 pangkat 2 ditambah Y2 dikurangi Y1 akar 2. Nah, di sini kawan-kawan rumusnya. Oke, selanjutnya. Diketahui sebuah segitiga dengan titik sudut P-3,2 titik 2, kawan-kawan, dan sudut Q 0, negatif 1 dan R 5,4. Buktikanlah bahwa segitiga tersebut merupakan segitiga siku-siku dan gambarlah. Dan untuk mencari itu sama aja kawan-kawan dengan rumus yang sebelumnya, yaitu akar dari X2 dikurangi X1 kuadrat ditambah Y2 dikurangi Y1 kuadrat. Kita harus mencari CC PQ, QR, dan PR-nya kawan-kawan. Nah, untuk solusi yang kedua itu menggunakan gambar kawan-kawan. Di sini saya juga menggunakan kembali dari aplikasi GeoGebra. Sini kawan-kawan. Nah, maka segitiga PQR adalah segitiga siku-siku dengan sudut siku-siku di titik Q. Oke, selanjutnya. Diketahui ruas
ruas dengan titik-titik ujung A negatif 5,6 dan C 10,1. Buktikan bahwa titik B 4,-2 terletak pada ruas garis tersebut. Di sini kawan-kawan. Kita harus mencari gradiennya dulu kawan-kawan. Nah, rumus untuk gradien itu adalah kita harus gradien sama dengan Y2 dikurangin Y1 per X2 dikurangin X1. Nah, karena di sini ada AC dan AB, untuk yang pertama yaitu 1. Ini karena 1 ini dari ini kawan-kawan. Y dari C. Nah, negatif 6 ini dari Y-nya A kawan-kawan, sumbu Y dari A kawan-kawan. Nah, untuk 10 ini dari sumbu X yang C kawan-kawan. Dan negatif 5 itu dari sumbu X dari A kawan-kawan. Nah, lalu 1 dikurangi negatif 6 itu sama dengan 1 tambah 6. Nah, 10 dikurangi negatif 5 itu sama dengan 10 tambah 5 kawan-kawan. Jadi 7/15. Lalu yang kedua, kita harus mencari AB-nya juga kawan-kawan. Sama rumusnya seperti yang tadi. Negatif 2 dikurangin negatif 6 per 4 dikurangi negatif 5. Itu sama dengan negatif 2 ditambah 6. Ini kenapa bisa jadi 6? Karena plus ketemu plus. Mohon maaf kawan-kawan. Negatif ketemu negatif. Itu sama dengan plus. Jadi negatif 2 ditambah 6 per 4 tambah 5. Kenapa ini bisa jadi plus? Karena negatif ketemu negatif itu hasilnya plus kawan-kawan. Jadi 4 ditambah 5 sama dengan 4/9. Oke, lanjut kawan-kawan. Lalu yang ketiga itu kita harus mencari gradien garis B, C. Nah, untuk mencarinya itu sama kawan-kawan. Yaitu 1 dikurangi negatif 2 per 10 dikurangi 4. Itu sama dengan 1 ditambah 2 per 10 kurangi 4 itu sama dengan 3/6. Atau sama dengan, kalau disederhanakan berarti 1/2. Oke, lanjut. Nah, lalu selesai itu, kita harus membandingkan kawan-kawan. Karena gradien AB tidak sama dengan gradien AC dan gradien BC tidak sama dengan gradien AC. Maka titik B 4,-2 itu tidak terletak pada ruas garis AC. Karena gradien AB tidak sama dengan AC dan BC tidak sama dengan AC, maka titik B tidak berada pada garis AC. Jika titik B benar-benar pada ruas garis AC, maka semua gradien harus sama A. Namun, dalam kasus ini tidak demikian, jadi titik B tidak terletak pada ruas garis AC. Begitu kawan-kawan. Soal selanjutnya itu, diketahui sebuah segitiga yang titik-titik sudutnya adalah A 3,0, B negatif 2,4, dan C negatif 5,3. Tentukanlah koordinat titik beratnya. Catat. Nah, di sini terdapat catatan kawan-kawan. Titik berat suatu segitiga adalah titik perpotongan ketiga garis baratnya. Untuk rumusnya seperti ini kawan-kawan. Terus kita lanjut kawan-kawan. Diketahui yang seperti tadi kawan-kawan, sudut A itu 3,0, sudut B itu negatif 2,4, dan sudut C itu negatif 5,3. Di sini saya menggunakan rumus substitusi, yaitu X, G, yaitu 3 ditambah negatif 2 ditambah negatif 5 sama dengan 3 kurangi 2 kurangi 5/3 sama dengan negatif 4/3.
sama dengan negatif 4/3. Nah, untuk rumus Y-nya itu 0 ditambah 4 ditambah negatif 3/3 sama dengan 0 ditambah 4 ditambah negatif 3/3 itu 1/3. Nah, di sini sudah ketemu kawan-kawan. Koordinat titik berat segitiga itu berada pada sumbu X berada di negatif 4/3 dan sumbu Y-nya 1/3. Lalu, soal selanjutnya. Titik P itu 3.0 adalah titik pusat sebuah lingkaran dan titik-titik A negatif 2.7 adalah titik ujung sebuah garis tengahnya. Tentukan koordinat titik ujungnya dari garis tengah tersebut. Oke kawan-kawan. Di sini diketahui titik pusat lingkaran itu berada di P3.0 dan salah satu ujung garis tengah itu berada di titik A negatif 2.7. Nah, karena A adalah salah satu ujung diameter dan P adalah titik tengah diameter, kita gunakan rumus titik tengah kawan-kawan, yaitu P sama dengan X1 ditambah X2 per 2 dan Y1 ditambah Y2 per 2. Jadi, langsung di sini kawan-kawan, kita harus mencari koordinat dari X dari B, yaitu tentukan koordinat dari X B, yaitu negatif 2 ditambah X per 2 sama dengan 3. Lalu, negatif 2 ditambah X sama dengan 6. Dan X adalah 8. Karena dari yang di sini negatif 2 itu pindah ruas kawan-kawan, pindah ke belakang sini kawan-kawan. Jadi ketika negatif berpindah tempat itu akan menjadi positif. Jadi 6 ditambah 2 sama dengan 8. Lalu kita mencari koordinat Y dari B kawan-kawan, yaitu 7 ditambah Y per 2 sama dengan 0. Dan sama 7 ditambah Y sama dengan 0. Dan Y sama dengan negatif 7. Kenapa di sini bisa negatif 7? Karena 7 di sini dengan positif pindah ruas kalau berpindah ruas menjadi negatif kawan-kawan. Nah, kesimpulannya koordinat titik ujung lainnya dari garis tengah adalah 8 titik negatif 7 kawan-kawan. Seperti itu. Mungkin penjelasan dari saya segitu saja. Selebihnya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.